Hari ini pada tanggal 21 April, orang-orang mungkin di Indonesia ini sedang memperingati Hari Kartini ya. Kita saksikan mungkin beberapa di antara kita menggunakan pakaian model kebaya, pakaiannya orang Jawa gitu ya. Dan setelah itu apa? Setelah itu mungkin ada juga event fashion show, jalan-jalan pakai baju kebayanya itu gitu kan. Tapi apakah memang harus seperti itu kita memperingati Hari Kartini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan sedikit tentang mungkin Hari Kartini dan juga bagaimana berita-berita tentang ya perang dagang Amerika Cina yang mungkin sedang ramai saat ini. Baiklah, pertama-tama mari kita mulai dulu dengan sebenarnya apa sih yang ingin kita peringati dari Hari Kartini. Nah, itu juga sebenarnya harus kita pikirkan ya. Kenapa kita memperingati sesuatu? Bahkan setiap hal yang akan kita lakukan itu perlu kita pikirkan, apa sih sebenarnya yang kita mau lakukan ini? Apakah itu benar? Apakah itu perlu? Memperingati Hari Kartini mungkin boleh-boleh saja ya. Tapi yang patutnya kita kritisi adalah ya ketika kita memperingati Hari Kartini itu apa yang sebenarnya ingin kita lakukan? Pakai kebaya, terus kemudian kita fashion show. Kalau mau seperti itu di hari yang lain pun bisa saja kan, hiburan-hiburan seperti itu, nggak harus hari ini aja ya. Dan kita seharusnya mempelajari kembali sejarah tentang Raden Ajeng Kartini. Apa sih yang beliau lakukan? Salah satu yang beliau lakukan diantaranya itu adalah mendobrak budaya, mendobrak kebiasaan-kebiasaan lama yang kaku, monoton, dan mungkin kurang berfaedah juga. Pada masa itu, ya Kartini ini dia anak bangsawan ya. Dia adalah satu putri dari 11 bersaudara. Kemudian karena itu pula beliau mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, tidak seperti anak-anak pribumi lainnya pada masa itu. Ya kalau kita mah SD gitu ya, sampai usia 12 tahun. Nah, ketika abang-abangnya itu mas-mas kalau bahas Jawa ya. Ketika mas-masnya itu bisa melanjutkan, saudara-saudaranya bisa melanjutkan pendidikan, dia tidak bisa. Karena budayanya pada saat itu, tradisinya ya perempuan ini harus ini anak bangsawan gitu ya. Jadi akan dinikahkan dengan anak bangsawan lainnya juga nanti di masa depannya. Maka dia harus dipingit. Sikatnya ya dikurung di satu rumah, kemudian dengan adat-adat tertentu ya. Kalau jalan kayak. Nah, beliau menobrak itu dengan pemikiran-pemikirannya. Nah, kembali lagi berpikir. Jadi yang beliau lakukan adalah perjuangan untuk kebebasan hak, khususnya pada saat itu wanita ya. Dia memperjuangkan hak-hak kebebasan perempuan. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui sejarahnya Kartini? Ya, kita dalami. Setelah kita ketahui, jangan cuma oh iya, habis itu kita pakai kebaya lagi, fashion show lagi. Kita ini udah terlalu banyak show, saya pikir ya. Kita ya banyak bikin konten di platform-platform video pendek, khususnya yang kita soroti itu TikTok, Instagram. Kan kita sudah bisa banyak bergaya di situ. Jangan semua waktu kita pakai hanya untuk bergaya. Kita
kita pakai juga. Walaupun kita bergaya, kita pakailah juga. Ketika kita bergaya itu kita berpikir, kita merenung. Jangan cuma asal ikut-ikutan aja. Baiklah. Jadi mari kita lanjutkan perjuangan dari Kartini. Kalau kita memperingati Hari Kartini, kenapa tidak kita lakukan sesuatu yang lebih satu ide dengan pemikirannya Kartini? Karena sebetulnya dia akan mendobrak budaya ya, yang dalam tanda kutip itu memperlambat perkembangan. Kalau misalnya kita lakukan cuma pakai kebaya, ini kan gaya orang lama, ya itu artinya kan berlawanan dengan perjuangan yang dilakukan Kartini, mendobrak budaya. Nah, sebenarnya di sini kita bukan ingin ya meninggalkan tradisi, tetapi kita ambil yang baiknya. Apa yang sudah tidak relevan bagi kita, ya tidak masalah juga untuk tidak kita ikuti. Karena perubahan itu akan selalu terjadi. Kita tidak bisa untuk tidak berubah. Setiap saat kita berubah. Setiap nafas, tarik, hembus. Itu sudah berbeda kan nafasnya. Setiap saat kita nafas itu sudah beda. Udara setengah jam yang lalu yang tadi hujan, segar, sekarang udaranya udah mulai dipenuhi dengan asap tetangga. Ini kan Padang ya, jadi dia bakar arang gitu. Selalu ada perubahan. Maka perubahan yang kita lakukan harus menuju perubahan yang lebih baik. Nah, mari kita sedikit bergeser ke topik perang dagang. Ya, saya memang tidak banyak pengetahuan di sini, tapi berdasarkan berita-berita yang mungkin berseliweran di internet, kita bisa memiliki gambaran kasar. Jadi mungkin Amerika ini blunder ya. Saya tidak paham. Tapi ini berdasarkan pandangan subjektif, saya tidak punya expertise, dan ini dalam rangka saya untuk mengasah kemampuan saya storytelling itu sih. Jadi gak apa-apa lah ya, kita bercerita dengan pengalaman dan pemikiran subjektivitas saya yang mungkin tidak begitu berat. Tapi bolehlah untuk hiburan semata ya. Jadi Amerika ini kita lihat sekarang itu dia defensif. Maksudnya apa? Maksudnya dengan dia menerapkan tarif-tarif itu dia sebenarnya sedang mengancam kan. Di sisi lain ini sebenarnya yang perang nih dua negara ini aja, Amerika dengan Cina. Tapi negara-negara lain tuh kena getahnya juga. Itu kalau mau kita bicara tentang dagang dan merek mewah, itu semuanya dibangun di atas narasi, cerita. Kita bisa mengetahui ini bagaimana barang-barang mewah itu pasti selalu dilekatkan dengan prestis, apa ya? Ya dengan harga diri. Nah, lama-kelamaan kan juga barang mewah ini semakin kesini mungkin sebagian dari kita juga semakin sadar bahwa bukan kemewahan yang kita cari, bukan you only live once, but you only need one. Jadi hidup kita ini cuma sekali, dan kita memang cuma butuh satu ini. Kita nggak akan hidup berkali-kali seperti cerita ya reinkarnasi itulah. Boleh reinkarnasi, kita hidup kembali, tapi sudah bukan di dunia ini, barangkali seperti itu. Nah, ini penting sekali dalam membangun citra. Itu sampai bagaimana orang itu, ya kita berbondong-bondong untuk membeli kemewahan. Kemewahan ini tidak semua orang bisa akses. Padahal pikiran kita yang kita miliki kan tidak semua orang bisa akses. Pernah nggak kita memikirkan bahwa itu juga adalah bagian dari kemewahan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak pakai. Nah, kita lihat bagaimana dalam perang ini, perang dagang ini, itu kan di zaman sekarang itu bukan militer yang kuat yang akan memiliki kontrol yang lebih banyak.
Tapi yang memiliki atensi, yang punya lebih banyak atensi, itu akan lebih punya banyak kekuasaan. Seperti pada, ya tadi saya nonton tayangan dari Renal Kasali ya, yang tentang insight beliau tentang perang dagang ini. Dan di situ dikatakan bahwa ya Cina di sini diunggulkan lah. Saya melihatnya begitu ya. Cina diunggulkan karena memang bagaimana kesan Malaysia itu bahwa Cina dan Barat itu mereka sama-sama berdagang. Tetapi Barat itu di awal-awal saja berdagang. Dia bawa barang belanjaannya, bawa karet, komoditas-komoditas di Malaysia. Tapi lama-kelamaan dia bolak-balik tuh akhirnya bawa bedil gitu kan, ngajak perang, ingin mengkontrol. Sedangkan Cina ini pendekatannya berbeda. Mereka cuma berdagang saja, dan bahkan disebut sama tokoh Malaysia malah membangun. Sekali lagi error itu terjadi, tapi saya tidak akan membiarkannya begitu saja kali ini. Ya, jadi melanjutkan yang tadi, bahwa akhirnya di situ kita bisa melihat bagaimana Cina yang betul-betul berdagang bukan ingin mengkontrol, justru dalam tanda kutip jadi punya kontrol lebih kan untuk memasukkan barangnya ke sana, ke Malaysia itu. Maka dalam berdagang kita itu sebenarnya dalam hal apapun, kita sebagai seorang muslim khususnya ya, kita tirulah orang terbaik, kita tirulah sosok yang terbaik. Kalau dalam Islam ya tentu Muhammad SAW itu adalah role model bagi kita. Kita tiru beliau. Beliau kalau berdagang itu kan amanah, jujur. Kemudian juga beliau menyambung silaturahim, membangun ikatan hubungan yang baik, sehingga punya koneksi. Dan bahkan mungkin berdagang itu tidak sebagai tujuan utamanya. Tujuan utama dari kita sebagai umat muslim itu untuk menebarkan kebaikan ke alam semesta. Maka mari kita renungkan, kita pikirkan apa yang kita lakukan, jangan hanya ikut-ikutan saja. Dan masalah kita dengan manusia lain itu sebenarnya bisa kita perbaiki dengan akhlak yang lebih baik. Mungkin itu ya. Terima kasih. Kendalikan pikiranmu, kendalikan hidupmu. Wallahu a'lam.